Baik, selamat baik. Oke. Baik, selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu Romo Frater yang saya kasihi. Pada hari ini kami hendak mempresentasikan perencanaan pembangunan kolese baru di Samarinda, Kalimantan Timur. Presentasi kami pada hari ini dari kelompok 10 IPS 1 kami hendak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Christian Dian Saputra, saya nomor absen 11. Nama saya Aloysius Babin Kriswantara, nomor absen 4. Nama saya Gerardus Arjuna Evan, nomor absen 19. Nama saya Gregorius Agung Bestian Sumartoyo, nomor absen 20. Nama saya Rafael Sakti Suta Bimantara, nomor absen 30. Nama saya Stefanus Raditya Alvaro Dumatubun, nomor absen 33. Oke, baik, terlebih dahulu kita perlu mengenali yang namanya kolese. Pada slide ini kita melihat logo-logo kolese yang ada di Serikat Yesus Provinsi Indonesia. Ada Kolese de Brito, Canisius, Loyola, Gonzaga, Seminari Martoyudan, Lake of the Hermanville, kemudian ada Admi Solo atau Michael College, dan Pika Semarang. Pada dasarnya sendiri kolese adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh para imam Yesuit yang identik dengan kurikulum paradigma pedagogi Ignatian dan semangat magis lebih untuk kemuliaan Allah yang lebih besar, atau semboyannya yaitu Ad Maiorem Dei Gloriam yang kita kenal selama ini di kolese-kolese di Indonesia. Baik, ini merupakan sejarah dari kolese yang ada di Indonesia. Jadi sistem kolese ini sudah ada, tetapi tepatnya pada tanggal 18 Juli 1911 oleh Pater Josephus Georgius van Lith di Muntilan, yaitu Kolese Xaverius, itu kolese pertama di Indonesia. Kemudian dari Kolese Xaverius ini berkembang menjadi seminari, yaitu Seminari Santo Petrus Canisius Mertoyudan, tepatnya tanggal yang didirikan tepatnya tanggal 7 September 1922, dengan yang menjadi awal pertama adalah ketika dua orang siswa Muntilan, yaitu Franciscus Satiman salah satunya, itu meminta kepada Pater van Lith agar didirikannya seminari. Dia ingin menempuh pendidikan seminari. Kemudian di tanggal 26 Oktober 1926, Canisius College atau Kolese Canisius di Jakarta didirikan, dan 18 Agustus 1948 Kolese de Brito, itu sekolah kita tercinta, itu berdiri dengan Pater Van Til SY sebagai rektor pertama. Baik, kita lanjut. Ibu Kota Baru Indonesia. Tantangan bagi Serikat Yesus membuka pelayanan pendidikan. Latar belakangnya sendiri, Serikat Yesus Provinsi Indonesia merupakan provinsi yang memiliki banyak karya pelayanan, khususnya di bidang pendidikan. Dengan demikian, Serikat hendak memperluas pelayanannya di bumi, Borneo atau Kalimantan sebagai calon ibu kota baru Republik Indonesia. Bahwa ada Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda. Dari data Kemendikbud terkait data referensi SMA, jumlah total sekolah di Kota Samarinda adalah 57 sekolah menengah atas yang terbagi menjadi sekolah swasta yang berjumlah 37 sekolah, sekolah negeri yang berjumlah 20 sekolah. Bila dilihat dari peta digitasi tersebut, rata-rata SMA yang ada di wilayah Kota Samarinda hanya berjarak 4-2 km dari sekolah lainnya. Provinsi Kalimantan Timur yang masih di Kota Samarinda. Secara gerejawi, berada di Keuskupan Agung Samarinda yang dipimpin oleh Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF, yang menggantikan mendiang Monsinyur Florentinus Sului Hajang Hajau MSF, atau yang menggantikan di atas tahun 2013. Keuskupan Samarinda secara pastoral di bidang pendidikan, parokial, dan pendidikan dilayani oleh para imam MSF, Kapusin, dan Diosesan. Yang terakhir, di Keuskupan Agung Samarinda dari data sekolah menengah atas Katolik terdapat 2 sekolah dan 1 seminari menengah. Perencanaan. Melihat data di atas, maka kami menawarkan pembentukan sebuah SMA, kolese, dan seminari sebagai sarana pelayanan pastoral dan
masyarakat di wilayah Samarinda dan sekitarnya. SMA Kolese ini nantinya akan berkonsep sekolah campur antara laki-laki dan perempuan, serta seminari menengah dengan asrama. Tetapi dalam proses pembelajaran dicampur dengan siswa dan siswi SMA. Dari situ kami menawarkan pembentukan suatu kolese baru di Kalimantan Timur, yaitu Kolese Santo Stanislaus Kostka. Nah, Kolese Santo Stanislaus Kostka ini terdiri dari dua sekolah, yaitu SMA, yang namanya SMA Kolese Santo Stanislaus Kostka dan Seminari Menengah Santo Petrus Faber. Kemudian moto yang kami ambil adalah Ad Maiora Natus Sum, atau aku dilahirkan untuk hal-hal yang luhur, atau dari semboyan yang digunakan oleh Santo Stanislaus Kostka selama hidupnya di dunia. Tidak lengkap rasanya jika ada sekolah dan kolese tanpa visi misi. Visi misi dari SMA Kolese Santo Stanislaus Kostka adalah: pertama, ada visi, menjadikan lembaga pendidikan swasta Katolik Yesuit yang bermutu, utuh dan kredibel dengan semangat lahir untuk hal-hal yang luhur untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Dan misinya adalah menjadikan sekolah yang menampilkan citra Yesuit melalui penanaman nilai spiritualitas Ignatian kepada siswanya. Membangun karakter siswa untuk menjadi pemimpin pengabdi dan menjadi manusia bagi sesama. Menjadi profil lulusan sebagaimana berhati nurani benar dan unggul dalam prestasi. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Seminari Menengah Santo Petrus Faber. Pertama, ada visinya, menjadikan seminari sebagai tempat formasi para calon gembala umat, agar ia mampu mengenali Kristus dan sesama secara utuh, dengan sepenuh hati serta sukacita. Dan misinya adalah menuntun para seminaris agar mampu mengenali panggilannya, melalui kegiatan formasi dan latihan rohani yang diberikan. Menjadikan para seminaris gembala umat yang rendah hati, berhati nurani benar, dan mampu melayani sesama. Mendidik para calon gembala umat agar menjadi manusia yang tangguh ketika diterjunkan atau diutus di dalam masyarakat. Menciptakan profil lulusan yang kredibel, utuh, dan berprestasi demi kemuliaan Allah yang besar. Lalu selanjutnya ada makna dari logo SMA Kolese Santo Stanislaus Kostka. Yang pertama ada motif burung dengan enggau sebagai kekasan dari kota Samarinda. Lalu di bawahnya ada monogram IHS yang mengartikan sekolah ini dilayani oleh Imam Jesuit. Lalu di sebelah kiri ada burung Raja Wali melambangkan Polandia, negara kelahiran Santo Stanislaus Kostka. Di bawahnya ada air yang melambangkan wilayah Samarinda sebagian besar merupakan perairan atau dibelah oleh Sungai Mahakam. Di sebelah kanan ada mawar putih dan salib melambangkan Bunda Maria dan pendidikan Katolik. Lalu di sebelah kiri bawah ada latar merah melambangkan pengorbanan dan keberanian. Dan di tengahnya ada warna putih melambangkan cinta kasih dan pelayanan kepada sesama. Lalu kami mengambil moto Ad Maiora Natus Sum yang seperti dikatakan John tadi, yang artinya aku dilahirkan untuk hal-hal yang luhur. Mengenal para pelindung, Stanislaus Kostka, pelindung Kolese dan SMA. Stanislaus lahir pada 28 Oktober 1550 di Polandia. Ia merupakan anak dari Johannes Kostka, seorang senator kerajaan Polandia. Ketertarikan Stanislaus untuk bergabung dengan Serikat Yesus berawal ketika ia belajar di Kolese Yesuit, Wina, Austria. Keinginan Stanislaus untuk menjadi Yesuit memang sempat ditolak oleh provinsial di Wina karena tidak ada restu dari keluarganya. Namun, dengan penolakan itu, ia berjalan kaki menuju Augsburg untuk menemui Petrus Canisius sebagai provinsial di sana. Akhirnya ia diterima sebagai novis di Roma oleh Franciscus Borgia. Stanislaus wafat di usia 17 tahun ketika ia menjalani masa novisiatnya di Serikat Yesus pada 15 Agustus 1568.
Petrus atau Pierre Favre lahir di Villaret, Savoia, Prancis 13 April 1506. Petrus Faber adalah salah satu dari Prime Patres, Serikat Yesus yang dikanonisasi dan sahabat Ignatius dalam mendirikan Serikat Yesus. Petrus Faber hidup di masa Gereja Katolik, mengalami gejolak reformasi Protestan. Tetapi karena khotbah-khotbahnya, banyak orang yang bertobat, kemudian kembali ke pengakuan Gereja Katolik. Hidup Faber hanyalah singkat. Ia meninggal dalam pelukan sahabatnya, yaitu Ignatius, pada 1 Agustus 1546. Baik, kita beralih kepada spiritualis Ignatian yang menjadi motor penggerak. Yang pertama adalah finding God in all things, atau menemukan Allah dalam segala hal. Diharapkan para siswa dan para seminaris itu dapat menjumpai Allah dalam segala hal dalam kehidupannya dia, entah dalam karyanya dan entah dalam studinya. Kemudian mengenai ad majoranatus sum et ad majorem Dei gloriam, artinya seorang siswa dan seminaris harus mampu mengenali dirinya, tujuan hidupnya yaitu menjadi manusia yang lahir untuk hal-hal yang luhur, dan itu semua untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Kemudian ada duk servus atau menjadi pemimpin yang mengabdi dan melayani bagi sesama dan gereja. Dan kami menawarkan yaitu eksamen konsiensi atau suatu alat refleksi dan evaluasi diri siswa dan para seminaris dalam kegiatan sehari-hari, tepatnya di akhir jam pelajaran. Lalu ada konsep kolese yang dibangun, yaitu berdasar kondisi pendidikan swasta Katolik di Kalimantan Timur, maka SMA kolese yang akan dibangun adalah bersifat campur laki-laki dan perempuan yang bersifat terbuka bagi semua agama, suku, bangsa, dan budaya. Karena terbatasnya seminari menengah di wilayah Keuskupan Agung Samarinda, maka kami juga membangun seminari yang berkonsep asrama, dan dalam KBM akan dilakukan bersama siswa dan siswi SMA. Tetapi jam pelajaran kurikulum seminari dilaksanakan setelah jam pelajaran SMA usai. Oke, baik, mengenai kolaborasi yang akan dibangun oleh sekolah ini. Kolaborasi yang pertama adalah Keuskupan Agung Samarinda sebagai kepala yurisdiksi dari gerejawi di sana. Mengapa kok Keuskupan Samarinda? Karena Keuskupan ini kan suatu lembaga gereja yang memiliki hak terutama dalam bidang pendidikan, sehingga segala perizinan, kebutuhan seminari kami harus bekerja sama dengan Keuskupan. Kemudian ada Dinas Pendidikan Kota Samarinda, yaitu untuk mengenai kurikulum, kemudian aturan pendidikan, dan masih banyak lagi yang harus dilakukan, terutama izin sekolah. Kemudian Jesuit School Association Asia Pasifik, ini adalah suatu asosiasi perkumpulan Yesuit Asia Pasifik. Kita juga kerjasama, yaitu kolaborasi antar sekolah, seperti mungkin ada kerjasama bilateral dan multilateral, entah itu dalam bidang subsidi ataupun beasiswa bagi siswa tidak mampu. Baik, bisa dilanjut. Kemudian Komisi Seminari dan Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia. KWI juga turut berperan ya, karena kan kami juga mendirikan seminari, dan seminari itu juga kebutuhan gereja, terutama gereja Indonesia, sehingga segala perizinan itu juga perlu, kemudian pendidikan kurikulum dari Roma bagaimana itu juga perlu diperhatikan, sehingga KWI juga kami meminta bantuan juga dari KWI. Kemudian dari Asosiasi Alumni Kolese Indonesia, ya ini juga sama untuk memberi beasiswa, kemudian memupuk persaudaraan erat antar kolese, ya jelas itu saja. Dan warga Provinsi Kalimantan Timur, kami juga sangat membutuhkan kolaborasi dari mereka ini, karena kan adanya branding, kemudian promosi sekolah, mutu sekolah, dan budaya apa sih yang harus kita lakukan di Kalimantan Timur. Itu saja. Oke, baik, kemudian kita masuk ke kurikulum sekolah. Kalau di SMA-nya sendiri kita mengikuti pemerintah ya. Kalau kurikulum nasional, kemudian hanya ada tambahannya, ada pendekatan PPI atau paradigma pedagogi Ignatian serta kura personalis. Yang mungkin kalau pedagogi paradigma
pedagogi keignazian itu kan memperhatikan konteks, pengalaman, refleksi, dan aksi evaluasi ya. Kemudian kita ada kura personalis untuk pendampingan siswa secara mendalam. Oke, baik, bisa dilanjut. Oke, ini kita masuk ke kurikulum seminari menengah Santo Petrus Faber. Kalau kurikulum nasional kita sama. Tetapi di seminari ini untuk kurikulum nasional itu dilaksanakan pada siswa tingkat 1 sampai tingkat 3 atau kelas 1 sampai kelas 3 saja. Kemudian ada kurikulum seminari dan PPI. Kurikulum seminari ini yang berbeda adalah adanya beberapa pelajaran tambahan seperti pada umumnya kalau bahasa itu hanya bahasa Latin ya. Di sini kami menambahkan Inggris, Yunani, dan Italia. Yunani dan Italia kenapa itu seperti itu? Karena dalam seminar itu kan kita juga perlu memahami konteks kekatolikan asli itu bagaimana. Kitab suci juga bahasa Yunani ya, karena bahasa Yunani juga perlu dipelajari. Kemudian Italia mempersiapkan calon-calon imam depannya lah agar mereka bisa bersekolah lanjut di Italia, itu harapan kami. Kemudian ada liturgi, hukum kanon. Ya, hukum kanon ini sebenarnya tidak ada kalau di kurikulum seminari pada umumnya, tetapi kami juga menambahkan sebagai persiapan saja agar kami mempersiapkan calon imam itu secara matang ya, secara matang saja. Ada kurikulum, ada kitab suci, kemudian ada, dan masih banyak lagi ya, itu saja sih yang kami sampaikan. Dan kalau ada satu kelas atas yaitu untuk KPA, untuk kelas persiapan atas atau bagi siswa-siswa lulusan SMA maupun yang sudah bekerja, itu kami persilahkan untuk mengikuti kelas tersebut. Nah, untuk formasinya bagi siswa SMA Kolese Santo Stanislaus Kotska, tahun pertama ada adaptasi terdiri dari inisiasi dan keakraban LKTD. Untuk tahun kedua internalisasi terdiri dari orientasi profesi dan live-in sosial. Untuk tahun ketiga eksternalisasi terdiri dari retret, tahun orientasi kerasulan, dan persiapan ujian. Nah, kalau untuk formasi siswa seminari menengah Santo Petrus Faber, tahun pertama ada Loyolayer, terdiri dari peregrinisasi, retret, dan hari rohani. Untuk tahun kedua Saverius Plans, terdiri dari live-in sosial, tahun orientasi kerasulan, pemantapan. Untuk tahun ketiga dan keempat kelas 12 dan KPA Faber Mission, terdiri dari promosi panggilan, kelas persiapan atas, dan kelas spiritualitas hidup bakti. Baik, kita melihat di sini tuh wajah Kolese 5 tahun ke depan akan bagaimana. Nah, kita melihat ini wajah-wajah para alumni Kolese ya. Yang pertama itu ada Bapak Hasto Kristianto, itu Sekjen PDIP, itu alumni Kolese de Brito. Kemudian ada bawahnya Bapak Nino Laksono, atau Rektor Universitas Multimedia Nusantara, itu lulusan Loyola. Kemudian ada, mungkin kita sekarang mengetahui Menteri Ekonominya kita, yaitu Bapak Airlangga Hartanto, itu lulusan Canisius College Jakarta. Dan tidak asing lagi itu ada Mas Panji Pragiwaksono, itu lulusan Kolese Gonzaga itu ya. Dengan dark jokes-nya kita mungkin mengenal beliau, tetapi ternyata beliau lulusan Kolese Gonzaga. Kemudian ada Monsinyur Antonius Benyamin Subianto, itu lulusan Kolese Seminari Mertoyudan. Beliau uskup Bandung saat ini, mungkin dengan khotbahnya yang menarik itu menurut saya, jadi membuat ini adalah wajah-wajah good leader ya. Oke, bisa dilanjut. Di slide tadi kita melihat wajah-wajah para alumni dari beberapa kolekse di Indonesia. Bila dilihat, mereka adalah lulusan yang kemudian memiliki beragam profesi dan karir. Harapannya Kolese Santo Stanislaus Costa dan Seminari Menengah Santo Petrus Faber 5 tahun ke depan dapat menampilkan wajah-wajah good leader yang mau melayani sesama dan membawa nama sekolah dimanapun mereka berada. Kemudian, sekolah dalam bidang teknologi juga harus maju, terutama dengan proses dan kegiatan belajar menggunakan media digital dan daring. Hal ini juga bertujuan untuk merubah dan mengembangkan kondisi pendidikan yang ada di Samarinda saat ini. Teknologi dan Kolese. Dalam konteks pandemi saat ini, Kolese merencanakan pembelajaran tatap muka terbatas berbasis digital.
Dengan demikian tentu diperlukan jumlah PC dan jaringan internet yang memadai. Apakah seminari juga demikian? Mengenai pembelajaran di seminari tetap dilaksanakan secara tatap muka terbatas, berbasis digital, dan bagi yang tinggal di asrama, wajib negatif COVID-19 melalui tes PCR. Kegiatan formasi ke depan dari SMA Kolese Stanislaus Kostka. Kegiatan formasi kolese dan seminari ke depannya direncanakan masih dilakukan secara daring karena tidak stabilnya kondisi angka dan kenaikan kasus COVID-19 di Samarinda. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai planning sekolah Yesuit yang ada di Samarinda. Kiranya bermanfaat bagi kita semua dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Salam ad majoranatus sum et ad majorem Dei Gloria. Good night and see you again. God bless you.